Baik, kita telah kita telah menyaksikan garis besar tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Selanjutnya, baiklah kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Dwi Wibowo Hertanto. Baik, terima kasih. Christian adalah Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa kita. Terima kasih sudah menjadi MC untuk pertemuan kita. Dan terima kasih juga kepada semua peserta pada sore hari ini yang ikut bergabung di dalam webinar kita. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan webinar yang diadakan oleh Ikatan Alumni. Nah, sekarang STF sendiri yang mulai mencoba membuat seminar-seminar yang di-online-kan seperti ini. Dan memang terima kasih sekali karena pengalaman belajar dari alumni-alumni juga STF diperkaya. Nah, pada hari ini kita kebetulan merayakan, sebenarnya perayaannya sudah awal bulan Januari yang lalu, Pastor Cardo 40 tahun imamat. Ya, saya sebagai Ketua STF bersama-sama dengan seluruh Sivitas Akademika mengucapkan selamat kepada Pastor Cardo. Dan juga secara gereja dunia, kita juga merayakan hari ini pesta bertobatnya Santo Paulus. Dan kita tahu hari ini adalah akhir dari pekan doa sedunia untuk mendoakan bagi persatuan umat Kristiani seluruh dunia. Dan saya kira hari ini tepat untuk membuatnya seminar seperti sekarang ini dengan tema persahabatan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir. Saya sapa dengan hormat para dosen, para pembicara kita yang juga adalah dosen-dosen kita, juga tentu saja Pastor Cardo yang secara khusus kami ingin persembahkan acara ini, dan juga kepada semua tamu, ya, tamu yang dari luar dulu yang datang bergabung dengan kami sekalian. Kami sangat apresiasi, sangat merasa dihargai oleh kehadiran kalian, kehadiran Anda sekalian. Dan juga tentu juga dari Ikatan Alumni, terima kasih selalu atas dukungan, kehadiran Bapak Ketua juga bersama dengan pengurus, bersama juga dengan anggota-anggota lain. Saya rasa sangat mendukung kami. Terima kasih, selamat berwebinar, selamat merenungkan arti sahabat, dan selamat merenungkan panggilan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Romo Hertanto atas sambutan yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para dosen, para pembicara, marilah dengan sikap yang tenang, kita akan mendengarkan dan kita boleh menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Lihatlah kawanku bersama, mahligai mahkota Pineleng, megala ditimpa sinar surya, bertata bernaung bukit pantai, bangunnya bersusun bertingkah, mengisahkan sejarah, keliling membentang permai, lautan pohon biru melambai, melipur hati yang susah, marilah sukaria. Tidak akan ku lupa, kendati tempatmu nan terpencil, seminari hati kudus, namamu Allah, namamu Allah.
kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada moderator kita, Pastor Igo Velerubun, untuk memimpin seminar dengan tema Persahabatan dalam Percakapan para teolog dan filsuf Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Kepada Pastor Igo, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah Anda mendengar saya? Halo? Ya, kedengaran, Pastor. Oke. Bisa, kedengaran. Selamat sore semua dan salam persahabatan. Mengapa acara sore hari ini kita buat pada tanggal 25, konteksnya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, saya tidak perlu mengulangi lagi. Ini hari terakhir dari Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristen, lalu ada pertobatan Paulus, dan teristimewa ini berkenaan dengan perayaan 40 tahun imamat dari Pastor Cardo Renwarin yang sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya tepat tanggalnya. Tema kita sore hari ini adalah persahabatan dalam percakapan para filsuf dan teolog Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Tema ini akan menjadi judul juga dari buku yang akan kita terbitkan sebagai persembahan dari para penulis untuk teman kita, sahabat kita, Pastor Cardo Renwarin yang juga adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Acara kita sore hari ini pertama tentu para pembicara. Jadi dalam buku itu sebenarnya ada sudah 7-8 orang yang memasukkan artikel. Tetapi sore hari ini kita memberikan kesempatan kepada 5 orang untuk dalam waktu 5-10 menit menyampaikan inti dari tulisannya di artikel tersebut. Kemudian setelah itu kita memberi waktu mungkin beberapa menit kepada Pater Cardo untuk memberikan tanggapan. Kalau Pater Cardo pasti memberikan tanggapan, lalu kita berdialog bersama. Itu kira-kira acara kita sore hari ini. Nah, saya sedikit memberikan pengantar, coret-coret untuk memberikan pengantar tentang tema kita ini. Jadi secara populer dalam Wikipedia, persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Persahabatan itu menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, melibatkan penghargaan, melibatkan afeksi dan perasaan antara dua atau lebih entitas sosial yang membangun hubungan tersebut. Untuk kebanyakan orang, muatan dari persahabatan itu adalah kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain. Ada simpati, ada empati, ada kejujuran, ada komitmen, dan ada saling pengertian. Mungkin karena itu sang filsuf Aristoteles pun bertanya, what is a friend? Apa itu sahabat? Dan menurutnya, sahabat itu adalah a single soul dwelling in two bodies. Satu jiwa yang tinggal dalam dua tubuh. Namun Aristoteles mengingatkan bahwa ingin menjadi teman adalah pekerjaan cepat, tetapi persahabatan merupakan pematangan buah yang lambat. Dan mungkin karena itu, lalu Lucius Annaeus Seneca mengatakan, one of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Salah satu di antara kualitas paling indah dari persahabatan sejati adalah memahami dan dipahami. Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Seperti juga diaminkan oleh Elizabeth Foley yang menegaskan bahwa the most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. Penemuan terindah yang dilakukan teman sejati adalah bahwa mereka dapat tumbuh secara terpisah tanpa terpisah. Persahabatan itu indah dan menantang. Karena itu Woodrow Wilson mengatakan bahwa persahabatan itu merupakan satu-satunya perekat yang akan menyatukan dunia. Persahabatan merupakan hal yang bisa mempersatukan dunia. Dan dari pengalaman persahabatan dengan orang lain, Helen Keller menyimpulkan, I would rather walk with a friend in a dark than alone in the light. Aku lebih suka berjalan dengan seorang teman dalam gelap daripada sendirian dalam terang.
Karena banyak orang mengalami bahwa persahabatan itu adalah obat untuk hati yang terluka dan vitamin untuk jiwa yang penuh harapan. Apalagi di zaman COVID-19 seperti ini, tentu butuh sahabat dan teman. Dan dalam kacamata iman, Martin Luther King menegaskan, cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu merubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Maka saudara-saudara persahabat, mari kita bercakap-cakap tentang tema persahabatan ini yang merupakan materi yang sebenarnya sungguh digumuli, banyak dipercakapkan oleh Pastor Cardo Renwarin dalam banyak seminar, dalam banyak pertemuan-pertemuan. Bahkan saya ingat pertemuan terakhir kemarin dalam webinar, beliau mengangkat juga tentang tema ini. Sekarang kita dengarkan bagaimana teman-teman kolega di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng dalam bidang masing-masing mempercakapkan tentang tema ini. Kita akan mulai satu persatu dari pembicara pertama, yaitu Pastor Berti Awarin, kemudian Pastor Bayu jadi para filsuf lebih dulu, lalu kemudian Pastor Amri pada pembicara ketiga, Pastor Melki pembicara keempat, dan diakhiri dengan Pastor Dr. Stanley Pondaah pada pembicara kelima. Waktu yang diberikan adalah 5 sampai 10 menit untuk setiap pembicara. Saya mempersilakan untuk bersiap-siap pertama Pastor Dr. Barnabas Ohewutun SSMA. Beliau adalah seorang biarawan dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus. Ia lahir di Duroa, Roa Tual pada 27 Mei 1975. Duroa itu di Kekecil. Meraih gelar S1 pada tahun 2000 di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng, gelar MA 2010 dalam bidang filsafat diperolehnya dari University of Santo Thomas Manila, Filipina. Gelar S3 diperoleh dari Sekolah Tinggi Filsafat Triakoro, Jakarta tahun 2019. Dan sejak tahun 2010 mengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Saat ini Pastor Dr. Barnabas Ohewutun SSMA menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Phuket 1 bidang akademik. Beliau akan mengantar kita untuk melihat bagaimana persahabatan menurut Konfusianisme. Saya persilakan Pastor Berti untuk memulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya minta itu untuk share screen, materi, PowerPoint yang telah saya siapkan. Baik para peserta seminar yang terkasih, selamat sore dan selamat berjumpa. Mengingat waktu yang diberikan hanya 5-10 menit, maka saya akan membaca apa yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Tema yang diangkat atau yang saya tulis itu persahabatan menurut Konfusianisme. Nah, tujuan dari artikel ini atau tulisan ini selaras dengan apa yang disodorkan oleh Pastor Cardo untuk direnungkan bersama ialah memahami atau menjelaskan konsep persahabatan dari perspektif pemikiran Konfusianisme. Secara khusus dari dua pemikir utama Konfusianisme itu Konfusius dan Mencius. Nah, untuk mencapai tujuan itu maka ada 3 bagian yang akan dibahas. Bagian pertama itu kita akan melihat apa kata tradisi Cina tentang persahabatan. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan Konfusianisme, khususnya Konfusius dan Mencius tentang persahabatan. Dan bagian ketiga itu secara khusus diangkat tentang persahabatan kaum terpelajar yang menurut Peng Wang itu awal mula dibentuk oleh beberapa murid dari Konfusius. Yang pertama, tentang tradisi Cina tentang persahabatan, sebuah gambaran singkat. Nah, kata bahasa Cina untuk sahabat ialah Peng Ye. Kata ini terdiri dari 2 kata itu Peng dan Yu. Kata Peng sendiri memiliki 3 pengertian.
Pertama-tama, Peng menunjuk pada sekelompok atau kawanan burung yang terbang bersama. Dari sini, lalu muncul pengertian bersama sebagai satu ikatan. Ya. Lalu yang kedua, kata Peng itu menunjuk pada bantuan, teristimewa bantuan yang diberikan oleh seorang hamba atau bawahan kepada tuan atau atasannya. Dan di sini kata Peng merujuk pada relasi hierarkis antara seorang tuan dan seorang hamba. Lalu yang ketiga, Peng itu menunjuk pada orang yang berguru pada guru yang sama atau orang yang tamat dari sekolah yang sama. Dan lazimnya ketika orang berguru pada guru yang sama atau keluar tamat dari sekolah yang sama, mereka akan membentuk sebuah persahabatan karena ikatan kedekatan dari sekolah atau guru yang sama. Nah, sementara kata yu juga memiliki 3 pengertian. Yu pertama-tama menunjuk pada kesatuan relasi tangan kiri dan tangan kanan untuk menggambarkan bagaimana sebuah persahabatan yang satu tidak bisa berdiri sendiri dari yang lain. Ya, kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Lalu yang kedua, yu menunjuk pada 2 saudara, 2 pribadi yang lahir dari satu rahim, 2 orang yang men-sharingkan darah dan energi yang sama dari rahim yang sama. Dan karena itu mereka merupakan satu kesatuan. Ya. Dan yang ketiga, yu menunjuk pada teman belajar. Ya. Bedanya jika Peng menunjuk pada ada bersama, maka makna yu di sini lebih berkaitan dengan persahabatan, ya, persaudaraan karena kita memiliki aspirasi dan minat yang sama. Ya. Dan karena itu lalu orang mengikat persaudaraan. Nah, dari 3 definisi etimologis itu, Peng Yu lalu terbentuk ungkapan-ungkapan seperti ini, ya, Tong Bao, ya, dari rahim yang sama, yaitu menunjuk pada saudara sekandung atau orang yang satu daerah, satu kampung. Lalu ungkapan lain ada Sok Chia, ya, tangan dan kaki. Itu menunjuk pada berada bersama untuk satu sama lain. Ya. Misalnya tangan kiri ya untuk tangan yang kanan, dan tangan kanan untuk tangan kiri untuk menunjukkan kesatuan sebagai saudara. Dalam bahasa Cina, kalau kita melihat ungkapan-ungkapan tadi, 2 ungkapan tadi, maka tubuh atau organ tubuh itu memiliki peranan penting. Karena lazimnya tubuh dipakai sebagai medium sarana untuk menggambarkan, menjelaskan ya kedalaman, ya kedekatan, intimitas sebuah persahabatan, ya persahabatan yang tulus, persahabatan yang jujur, ya itu lazimnya digambarkan dengan memakai kata-kata yang berkaitan dengan organ atau tubuh manusia. Ya, seperti saya menunjuk beberapa 2 contoh di sini, misalnya Fei Wu Zi Xiao, ya. Berarti persahabatan paru-paru untuk menunjukkan orang yang dekat, ya. Kita menyebutnya dengan soulmate atau sahabat jiwa, ya. Atau ungkapan lain, ya. Xin Xin Xiang Xin, ya. 2 hati satu irama, ya. Untuk menggambarkan juga kedekatan, ya, sebuah persahabatan dari 2 orang atau lebih. Ungkapan-ungkapan itu, ya, itu hendak menjelaskan mengenai pentingnya saudara, ya, pentingnya saudara karena berasal dari orang tua yang sama, tapi juga pentingnya sahabat karena berasal dari kemanusiaan yang sama. Ya, dari sini lalu jelas bahwa persahabatan dalam tradisi Cina itu berakar pada solidaritas kekeluargaan. Yang berikut, bagian kedua bicara tentang Konfusianisme atau pandangan Konfusianisme tentang persahabatan. Ini pun ringkas saja. Saya mengangkat apa yang dikatakan Konfusius dalam Analek ya, 1 ayat 1. Di sana Konfusius mengatakan begini, bukankah menggembirakan mempunyai sahabat yang datang dari jauh? Bukankah bersikap luhur bila tidak menyerang orang lain yang tidak mampu menghargai kecakapan Anda? Menurut saya pernyataan ini menunjukkan 2 hal.
Pertama, bahwa tema persahabatan itu memiliki tempat penting dalam pemikiran Konfusius. Ya, kalau kita baca Analek, itu tertuang di sana bahwa Konfusius memberikan peran atau peran yang cukup dalam persahabatan. Demikian juga apa yang ditulis oleh Mencius dalam The Work of Mencius. Lalu yang kedua, persahabatan itu berakar pada kebajikan moral. Ya, tepatnya dia berbasis pada prinsip moral Konfusius, yaitu Zen atau kemanusiaan atau kemampuan mencinta. Nah, apa tujuan persahabatan? Ya, tujuan persahabatan ialah menjadi pribadi yang berbudi luhur. Dengan kata lain, persahabatan itu adalah medium bagi manusia untuk mewujudkan diri sebagai pribadi yang punya kebajikan atau pribadi yang berbudi luhur, ya, atau zunsi. Nah, pertanyaannya bagaimana itu diwujudkan? Ya. Saya merujuk pada apa yang ditulis oleh Peng Wang. Ya. Menurut dia ada dua cara. Yang pertama itu melalui dengan cara memilih teman bersahabat, dengan kata lain dengan persahabatan. Tapi itu tergantung dari bagaimana kita bersahabat dengan orang lain. Ya. Tapi juga bagaimana kita itu menjadikan diri kita sahabat yang baik dan tulus bagi sesama. Dan karena itu Konfusius selalu mengingatkan murid-muridnya untuk selalu melihat diri dan bertanya, entahkah dia sudah bisa menjadi seorang sahabat yang tulus, sahabat yang baik, ya, bagi orang lain. Ya. Konfusius membedakan 3 jenis sahabat yang membantu dan 3 jenis sahabat yang membahayakan. Ya. 3 jenis sahabat yang membantu ialah pribadi yang jujur, yang kedua adalah pribadi yang dapat dipercaya, dan ketiga adalah pribadi yang terpelajar. Ya. Sementara persahabat yang membahagiakan ialah ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Juga yang kedua, orang-orang yang bermuka dua. Ya. Dan yang ketiga itu kita bersahabat dengan orang-orang yang meragukan dalam perkataannya, berarti orang-orang yang tidak jujur. Nah, ini menunjukkan bahwa atau memiliki mampu peran. Jika dia sungguh-sungguh mau menjadi sahabat bagi orang lain, dan sebaliknya orang lain juga menjadikan dirinya sahabat, ya, yang baik juga bagi sesamanya. Lalu yang berikut, syarat kedua ialah dengan memilih tempat, lingkungan di mana kita tinggal. Dan karena itu misalnya diceritakan bahwa Mencius itu, ya, ibu Mencius itu bahkan atau keluarga Mencius itu harus berpindah 3 kali, ya, hanya untuk menemukan tempat yang baik supaya Mencius kecil itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik karena menemukan lingkungan yang baik yang bisa mendukung perkembangan diri Mencius menjadi seorang pribadi yang baik dan serentak menjadi sahabat yang baik. Ya, awalnya mereka tinggal di pasar, kemudian berpindah ke dekat kuburan, dan yang terakhir mereka pindah ke sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itulah Ibu Mencius merasa bahwa itu tempat yang baik, lingkungan yang baik yang berkontribusi baik bagi perkembangan diri Mencius. Nah, lalu yang ketiga yaitu persahabatan di antara kaum terpelajar. Ya, persahabatan ini menurut Peng Wang terbentuk karena kesamaan minat dan status sosial. Ya. Dan ini dibentuk oleh sejumlah pemikir atau para murid Konfusius yang amat menekankan kepatutan. Ya. Jadi ketika orang bergabung di situ, dia harus punya dianggap layak patut. Lalu landasannya ada 2 dalam membangun persahabatan di antara kaum terpelajar, yaitu keutamaan moral Konfusius, yaitu Zen, kemanusiaan atau kemampuan mencinta. Kemudian yang kedua itu aspek pragmatis. Peng Wang menulis bahwa kaum terpelajar itu menemukan bahwa untuk menjadi seorang pegawai pemerintah itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi meskipun mereka itu punya kemampuan yang baik, ya, kecerdasan,
tapi tanpa punya relasi, maka akan sulit bagi mereka untuk meraih status yang baik atau lulus. Maka demi menjamin kelulusan atau bisa meraih status sebagai seorang pegawai pemerintah, maka mereka harus menjamin relasi yang baik dengan orang lain. Jadi di sini aspek pragmatis kegunaan itu dijadikan juga landasan. Bentuknya bagaimana? Dengan cara antara lain mereka menghabiskan waktu untuk menulis, ya, melukis, bermain catur, bermain musik, dan lain sebagainya. Ya, di mana terungkap di sana minat-minat yang membantu mereka untuk bisa berkembang sebagai sahabat satu sama lain. Nah, kesimpulan, keluarga adalah titik pangkal menjalin dan mengembangkan persahabatan. Dan karena itu, persahabatan dalam konteks tradisi Cina, bahkan juga Konfusianisme itu sering dikritik sebagai persahabatan yang bercorak keluarga sentris. Nah, meskipun sering dikritik seperti itu, tapi Konfusianisme memberi ruang yang luas untuk persahabatan, karena persahabatan itu dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan Zen, atau sarana untuk menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang berbudi luhur, ya, pribadi yang berkebajikan. Nah, landasan persahabatan ialah prinsip-prinsip keutamaan moral, prinsip-prinsip atau keutamaan moral, Zen, Li, Yi, Xi, dan Xiao, ya, kemanusiaan, keutamaan mencinta, sopan santun, keadilan dan kebenaran, kebijaksanaan, dan filial piety atau bakti seseorang anak kepada orang tua. Demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Harap cukup 10 menit saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pastor Iga sebagai moderator. Baik, terima kasih Pastor Dr. Barnabas Wahibutun SSMA. Mari kita berikan aplaus kepada Pastor Berti dengan tepuk tangan atau juga memberikan reaksi jempol pada layar monitor Anda sekalian. Ketika Pastor Berti memaparkan akhirnya tadi, saya lalu teringat kepada pesan dari orang-orang tua-tua di KEI sana, bahwa kalau kamu bergaul dengan seorang yang suka mencuri, kamu itu akan menjadi pencuri. Kalau kamu bergaul dengan seorang yang rajin, kamu pasti akan rajin, jadi anak yang rajin. Kalau kamu belajar bergaul dengan seorang yang pintar, yang pandai, kamu juga mungkin akan menjadi pintar dan pandai. Sekali lagi terima kasih Pastor Berti atas pencerahan yang diberikan kepada kita sekalian. Kita masuk kepada pembicara yang kedua, Pastor Bayu, Antonius Bayu Nurjanto SSMA, akan mengantar kita untuk berdiskusi tentang persahabatan dalam konteks relasi intersubjektif. Saya memperkenalkan Pastor Antonius Bayu Nurjanto SSMA, lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada 1 Januari tahun 1970. Pendidikan dasar dan menengah semuanya diselesaikan di Tomohon. Pendidikan filsafat S1 diselesaikan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng pada tahun 1997. Pendidikan filsafat S2 dilangsungkan di Institut Katolik de Paris, selesai pada tahun 2011 dengan tesis mengenai filsafat eksistensial menurut Gabriel Marcel. Sekarang Pastor Bayu adalah pengajar filsafat dan ketua program studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng, Manado. Saya mempersilakan Pastor Bayu untuk mengantar kita tema persahabatan dalam konteks relasi. Baik, terima kasih atas kesempatan. Ya, pada kesempatan ini saya coba untuk mempresentasikan tulisan artikel yang saya buat, gagasan-gagasan yang termuat di dalamnya. Untuk itu saya coba mempresentasikannya dengan memberikan ini, membagikan PowerPoint. Ya. Jadi ya, tulisan itu berjudul persahabatan dalam konteks atau sebenarnya dalam konteks relasi intersubjektif, dan ya di sana lebih mau menunjukkan bagaimana itu bentuk persahabatan itu dialami dan terjadi begitu, sehingga di sana lebih mau menunjuk hubungan satu dengan yang lain. Nah, pertama-tama gagasan yang mau diangkat di sini dalam apa yang dituliskan, pertama itu dari saya sendiri yang memikirkan
bahwa dalam persahabatan itu seakan-akan nampak ada dua gagasan yang bisa ditunjukkan. Pertama itu tentang yang menunjuk gagasan berkaitan dengan ideologi persahabatan. Hari ini lebih menuju pada itu konsep-konsep persahabatan. Dari di sana mau dengan konsep-konsep gagasan-gagasan ini mau merujuk pada apa yang menjadi wujud dari persahabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bagaimana persahabatan menunjuk pada itu eksplorasi, aspek eksplorasi yang saya melihat ini sebagai bagian dari bagaimana wujud nyatakan persahabatan itu sendiri. Sehingga dari dua hal ini yang saya coba melihat ini persahabatan itu sendiri. Kemudian yang berikut problematik yang muncul dari sana adalah pertama-tama apakah persahabatan itu merupakan sebuah aktivitas kesadaran, karena bertolak dari itu konsep-konsep yang muncul di dalamnya. Orang merumuskan persahabatan begini-begini, maka apakah ini menjadi sebuah aktivitas dari kesadaran? Kemudian bagaimana ini persahabatan ini membangun interaksi itu. Jadi dari konsep itu menunjuk pada itu seperti yang tadi juga sudah disebut oleh pembicara pertama bahwa itu merujuk pada orang lain, gitu. Sehingga persahabatan itu membangun interaksi. Dan yang ketiga yang coba saya angkat itu apakah persahabatan itu sungguh merupakan bentuk interaksi subjektif yang konkret. Ini suatu yang nyata, yang real, begitu. Apalagi berhadapan dengan kondisi masyarakat sekarang, kehidupan sekarang yang banyak ditandai dengan hal-hal buatan atau artifisial yang membuat orang tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang tidak. Nah, ini tiga hal yang menjadi langkah untuk menelah hal-hal yang berkaitan dengan persahabatan. Nah, pertama-tama dalam misalnya itu mau menunjuk, mengangkat bagaimana memaknai persahabatan itu sendiri dengan bertolak dari pertama itu relasi intersubjektif. Jadi yang sebagai titik berangkatnya bahwa saya melihat bahwa persahabatan apapun definisinya, apapun gagasan yang termuat di dalamnya, pertama yaitu merujuk pada sebuah relasi intersubjektif seperti itu. Sehingga di sini mau mengungkapkan bagaimana itu suatu tindakan atau aksi yang dinyatakan dengan sebuah keterarahan atau sebuah intensi kepada yang lain. Dan dengan melihat ini relasi intersubjektif lewat banyak gagasan yang muncul yang mengungkapkan hal ini, yang mari kita kenal juga dalam banyak para pemikir eksistensialis yang merujuk pertama itu pada relasi antara saya dan engkau atau saya dengan yang lain. Sehingga itu relasi satu dengan yang lain itu lebih bertolak pada pertama-tama antara saya dan engkau atau kamu seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu menunjuk pada relasi intersubjektif ini menunjuk pada apa yang disebut sebagai saya ada bersama. Jadi, dengan relasi saya engkau membawa pada ini saya ada bersama, itu menunjuk pada satu kesadaran akan yang lain itu sendiri. Sehingga dalam persahabatan itu dalam relasi yang sedemikian maka itu dalam intensionalnya membawa pada itu kesadaran dalam diri subjek yang ada bahwa saya ada bersama engkau, dan ada bersama engkau itu membentuk apa yang disebut ada bersama itu. Dan dalam ada bersama ini memang menuju pada itu sebuah kesadaran akan sesamanya itu, akan yang lain itu sebagai bagian dari keberadaan dirinya, sehingga itulah membuat itu terjadi satu
hubungan timbal balik satu dengan yang lain. Sehingga itu ada bersama ini membawa makna bahwa ini terdapat sebuah komunikasi antar pribadi. Sehingga itu aktivitas yang ada dalam relasi yang sedemikian menjadi aktivitas yang dilandaskan pada sebuah komunikasi timbal balik yang mau menyatakan bahwa di dalam hubungan yang timbal balik ini terdapat itu elemen yang disebut dengan kebebasan atau kehendak yang bebas antara satu dengan yang lain tanpa ada tekanan atau paksaan dari satu dengan yang lain. Begitu. Itu yang pertama. Jadi dalam persahabatan lebih pada dari aspek intersubjektifnya. Dan dari sana maka yang mulai dirumuskan itu bagaimana itu persahabatan itu sendiri. Sehingga itu apa yang oleh banyak rumusan-rumusan yang mengatakan bahwa hubungan intersubjektif itu adalah sebagai saya engkau, maka di sini dilihat bahwa ini relasi saya engkau ini adalah gambar apa wujud atau bentuk dari sebuah persahabatan. Dan mengapa dikatakan bahwa ini relasi saya engkau ini menjadi wujud persahabatan? Karena ya, selain di dalamnya sudah terungkap satu sikap yang timbal balik tadi itu, tetapi terlebih di sana mau menunjuk pada adanya sebuah pengenalan. Dan ini yang menjadi hal yang terpenting begitu, yang menunjuk pada itu aktivitas kesadaran itu yang bisa diungkapkan lewat itu istilah-istilah misalnya simpati atau empati. Ini adalah terlebih pada empati itu sendiri, bahwa dalam pengenalan itu mau membawa kita dari saya kepada yang lain itu dalam bentuk itu tadi, mau mengambil bagian dalam kehidupan engkau atau dalam kehidupan yang lain itu. Maka dari situ ada bentuk pengenalan. Tanpa pengenalan ini, pengenalan akan pribadi satu dengan akan keberadaan satu dengan yang lain itu, maka itu relasi saya engkau itu akan menjadi sebuah ya bisa disebut menjadi sebuah relasi mekanik begitu. Tetapi persahabatan tidak menunjuk pada sebuah relasi mekanik, tapi menunjuk pada ya sebuah pribadi tadi itu intersubjektif itu relasi persahabatan yang intersubjektif. Maka di sana terbentuk itu pengenalan yang didasarkan pada ini simpati dan empati itu. Dan pengenalan dalam konteks ini menggambarkan itu sebuah pengetahuan atas aspek personal dari yang lain terkait dengan kesadaran saya menjadi ada bersama dengan kesadaran lain. Hal ini menjadi proses yang menghadirkan kenyataan bahwa dalam sebuah lingkungan yang menjadi tempat berada itu menjadi satu tempat bagi yang lain. Nah, itu kira-kira bagaimana itu persahabatan itu bisa muncul dari pemahaman tentang itu tadi itu intersubjektif. Dan selanjutnya di sana saya mengangkat itu ya realitas persahabatan intersubjektif itu. Nah, dari apa yang diangkat dalam tadi itu relasi intersubjektif dengan pengenalannya, maka di sini saya merujuk pada pada aspek interaksi itu sebagai sebuah perjumpaan. Jadi itu realitas persahabatan itu dinyatakan pertama-tama lewat sebuah perjumpaan. Tanpa perjumpaan ini, yaitu perjumpaan secara konkret atau perjumpaan yang intensional itu, yang diinginkan, yang mempunyai keterarahan pada satu dengan yang lain, maka dapat membentuk satu pengenalan itu. Jadi semakin memperkaya pengenalan itu di perjumpaan yang membawa pada sebuah pengenalan itu. Dengan demikian itu
dengan perjumpaan ini maka akan membawa bisa di situ dalam tulisan itu saya kemudian mengangkat pada itu kritik terhadap perjumpaan-perjumpaan yang muncul, karena dalam konteks persahabatan selalu ditandai dengan itu perjumpaan, maka itu saya coba mengangkat di sini itu perjumpaan-perjumpaan yang muncul itu apakah itu dipandang sebagai sebuah konsep persahabatan, dalam arti dalam tulisan saya menyebutnya sebagai realitas relasi yang semu, dalam arti bahwa ya, perjumpaan yang ada itu adalah perjumpaan yang terbentuk karena memang harus begitu, ataukah itu perjumpaan itu memang betul-betul menjadi perjumpaan yang menghadirkan tadi itu kesadaran saya bersama engkau begitu. Sehingga di sini ya, misalnya itu saya merujuk pada itu, misalnya yang jadi pemikiran saya itu tentang kelompok-kelompok orang yang ada bersama begitu, dengan mengikuti suara dari satu orang tanpa memikirkan apa yang dia inginkan, dengan mengapa dia ada bersama dengan yang lain itu. Dan di lain pihak itu saya mencoba mengangkat itu satu kemungkinan persahabatan di luar relasi atau kontak intersubjektif, dalam arti bahwa apakah ini perjumpaan ini yang terbentuk ini bisa memungkinkan dengan memungkinkan muncul ini sebuah kontak yang yang tidak bersifat intersubjektif begitu. Karena tadi itu hanya sebagai konsep dan itu sebagai yang mau pada ada bersama itu yang tidak intersubjektif, sehingga ada bersama tetapi tidak mengenal satu dengan yang lain begitu. Tetapi kalau dilihat dari entitasnya maka itu selalu disebut sebagai misalnya satu kesatuan, satu kebersamaan begitu. Itu yang coba saya angkat di sini, sehingga itu dari dua tadi itu yang sebagai konsep dan sebagai kontak intersubjektif itu dia mengkritik itu peranan kesadaran di dalamnya, sehingga itu menunjuk pada itu kontak-kontak virtual yang kadang-kala mengaburkan makna perjumpaan yang sesungguhnya itu perjumpaan antar pribadi itu mengungkapkan sebuah persahabatan karena itu adanya pengenalan tadi, pengenalan yang membawa pada empati dan simpati itu. Sehingga di sana bagaimana itu kualitas persahabatan intersubjektif yang nyata dalam dalam sebuah perjumpaan itu, di sini saya menunjuk pada kemudian itu kekonkretan itu sendiri, dalam arti itu perjumpaan dari intersubjektif yang merupakan wujud persahabatan itu adalah perjumpaan, tidak saja perjumpaan langsung satu dengan yang lain yang nyata dan sungguh dialami begitu. Jadi situ misalnya kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa terdapat saya yang memiliki kesadaran perjumpaan dengan yang lain, dan dalam arti bahwa walaupun ada keterbatasan dalam mewujudkan ada bersama, namun lewat kenyataan yang sedemikian dimensi intersubjektif tidak dimengerti sebagai dimensi intersubjektif tidak dimengerti sebagai sebuah keberlangsungan yang yang konkret, dalam arti itu intersubjektif yang menjadi sesuatu yang semu begitu. Tapi itu persahabatan yang mau mengarahkan saya kepada yang lain dalam kesadaran itu sesungguhnya harus membawa pada itu kekonkretan itu, menunjuk pada kesadaran akan sebuah peristiwa yang sungguh real. Sebagai sebuah kekonkretan dalam perjumpaan, aspek persahabatan menunjuk pada upaya memahami dan mengerti yang lain. Itu yang lain senantiasa mendapatkan tempatnya, walaupun jadi apapun bentuknya dan dimanapun dia terjadi, dengan tadi itu kesadaran akan keterarahan pada yang lain, maka itu disebut juga membawa pada kekonkretan dari persahabatan itu, sehingga ada bersama dengan yang ada bersama itu tidak semata-mata menjadi sebuah ditunjukkan dengan sudah ada satu dengan yang lain secara fisik, tapi tidak ada kesadaran untuk ada bersama satu dengan yang lain. Itu gambaran yang coba saya tunjukkan. Kemudian terakhir, di
di situ entah sebagai kesimpulan atau apa, ya saya coba mengangkat itu beberapa rumusan yang bisa menyimpulkan itu semua. Pertama itu, persahabatan menyatakan sebuah kekonkretan. Dalam arti ini, kekonkretan ini menunjuk pada itu kesadaran real setiap subjek dalam perjumpaan. Dan di sini juga bisa menjadi catatan bahwa itu perjumpaan itu untuk masa sekarang yang bisa lewat perjumpaan dengan sarana-sarana perpanjangannya. Kalau dalam konteks fiksi sederhana itu perjumpaan pribadi satu dengan yang lain, di sini bisa lewat, yang saya berpikir bisa menggunakan sarana-sarana perjumpaan yang membawa pada itu kesadaran bertemu satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya bertolak dari simpati dan empati itu membawa pada itu kepercayaan sendiri. Bahwa itu persahabatan yang aktual adalah untuk saya dan yang lain. Persahabatan yang konkret real itu adalah untuk saya dan yang lain itu. Dan ini adalah bagian dari itu kepercayaan tadi. Bahwa itu pengenalan tadi dengan satu dengan yang lain membawa pada akhirnya ini kepercayaan pada itu. Dan itu persahabatan yang muncul dilandaskan pada kepercayaan bahwa yang saya jumpai adalah sesuatu yang real dan konkret, jadi menunjukkan yang realitas yang sebenarnya dalam setiap perjumpaan yang terwujud begitu. Jadi kira-kira itu yang menjadi gambaran dari isi tulisan yang saya buat. Terima kasih.